Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan bahas AI lagi, tetapi agak spesifik bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru gitu. Ataupun nggak guru sih nggak apa-apa juga, tapi berminat untuk menggunakan AI untuk membantu mengajar atau membantu mengajari anaknya misalkan atau mengajari orang-orang di komunitas atau di lingkungan tempat kita berada gitu. Jadi silakan mengunjungi website ini teacherai.netlify.app gitu ya. teacherai.netlify.app. Seperti biasa akan saya tuliskan juga di kolom deskripsi gitu. Ini kira-kira landing page-nya cukup familiar, cukup mudah dipahami juga. Tapi tagline-nya jangan dibaca dalam bahasa Indonesia dengan mantap gitu ya. Saya baca dalam bahasa Inggris saja ya. TAI. TAI. Jangan dibaca itu TAI, teaching assistant gitu ya. Tapi oleh AI gitu ya, TAI. An AI teaching assistant gitu. Tagline-nya menarik gitu ya. Say goodbye to teacher burnout and hello to your new best friend in the classroom, teacher AI. You can easily spark ideas, draft comment, automate planning, and compose emails in just a few clicks. Teacher AI's cutting edge technology helps you save time and energy, so you can focus on what really matters. Gitu. Menemani siswa-siswa kita belajar gitu. Jadi cukup menarik lah apa namanya uh, deskripsinya gitu ya. Nah, kalau pengen tahu fitur-fitur yang ditawarkan oleh si Teacher AI ini, Teaching AI Teaching Assistant ini tinggal di scroll down, kemudian di bagian bawah itu ada empat fitur yang ditawarkan oleh si Teacher AI ini gitu. Ada Idea Spark, ada Email Genie, ada Comment Craft, sama ada Lesson Launch ya. Idea Spark ini untuk aktivitas, jadi ice breaking atau kegiatan fisik yang berorientasi pada kinestetik gitu ya, bergerak gitu, di sini letaknya. Sejauh saya coba ya, di sini bisa. Email Genie itu untuk bikin email gitu yang polite dan profesional gitu. Meskipun sekarang kita sudah punya banyak pilihan sebenarnya ya, bikin email di ChatGPT bisa, bikin email ke Google Form bisa, di Bing Chat bisa, di Plot AI juga bisa gitu. Tapi um, mungkin ini sangat khas dan unik bagi guru gitu ya. Mungkin sekalian lah gitu. Fitur yang ditawarkan bagi guru atau dosen mungkin juga bisa pakai gitu. Karena range umurnya juga masuk untuk penggunanya gitu ya, untuk siswanya. Ada Idea Spark, ada Email Genie, ada Comment Craft gitu. Effortlessly gitu ya. Craft personalized report card comments with this intuitive comment generator tool. Menarik juga, apalagi jika Bapak Ibu sedang stuck gitu ya, dengan feedback gitu, ngasih feedback stuck, mungkin bisa kita gunakan. Nanti kita coba lihat ya. Dan yang terakhir adalah automated lesson planning gitu ya. Bikin lesson plan, bikin RPP gitu. Kita coba ya. Kalau kita mau yang pertama, Idea Spark, kalau kita klik, oh ya teman-teman, saya tidak login ya, jadi bisa langsung dipakai gitu ya. Bisa langsung dicoba ya. Kalau diklik Idea Spark, maka bentuknya seperti ini gitu ya. Unlock endless inspiration, bla 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 bla. Sayangnya memang hanya bisa berbahasa Inggris, itu outputnya hanya bisa berbahasa Inggris gitu ya. Eh, tapi bisa kita cobalah untuk eksplorasi gitu. Kira-kira ini sangat menarik karena pilihan umur siswa kita gitu ya, 4 sampai 18 tahun. Di bagian ini mungkin bisa digunakan bagi teman-teman dosen ya, untuk mahasiswa-mahasiswa di semester awal gitu. Kira-kira aktivitas apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi sisanya saya kira ini mungkin lebih lebih relevan bagi teman-teman di Dasmen gitu ya, K12 gitu ya, kelas SD, SMP, SMA gitu, karena range umurnya saya kira di sana. Dan lesson duration-nya juga sangat menarik, 10, 30, 45, 1 sampai 1 jam gitu ya. Misalkan kita ke sini 15 sampai 18 tahun, kita 10 menit gitu ya. Aktivitasnya adalah simple present, masih guru bahasa Inggris gitu ya. Misalkan simple present tense untuk umur 15 sampai 18 tahun, dan kemudian lesson duration-nya 10 menit gitu ya. Kita submit.
Loadingnya up to 20 seconds gitu. Jadi tergantung kecepatan, tergantung rumitnya juga aktivitas yang kita inginkan gitu. Jadi kira-kira ini ada oral repetition, ada fill in the blanks, matching, drawing, dan storytelling gitu. Cukup generik gitu ya, dari beberapa kali percobaan cukup generik, tapi saya kira nanti permainannya di prompt gitu ya. Kalau promptnya semakin spesifik, mungkin ideasnya juga semakin spesifik. Teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa coba eksplorasi. Itu fitur pertama ya, idea spark. Fitur berikutnya adalah email Genie. Seperti biasa, kayaknya cukup straightforward ya. Bapak Ibu tinggal tulis pengen nulis email ke siapa gitu ya, bagian bawah parent, leadership team, dan student. Bagian ini yang menurut saya membedakan dengan email generator yang lain gitu. Karena ini memang sangat khas, sangat unik bagi kebutuhan guru gitu ya. Memang ini bukan bukan buat dosen sih, karena range umurnya bisa, tapi eh, kalaupun bisa dipakai oleh mahasiswa ya mahasiswa semester awal gitu. Tapi range-nya memang range guru di SD, SMP, SMA gitu ya. Saya kira khas untuk kebutuhan tersebut. Parent, leadership team, student, dan kira-kira emailnya tentang apa gitu. Bisa dipakai untuk generate email yang kesannya lebih positif, lebih profesional gitu ya, tone-nya. Selain Idea Spark, Email Genie ada Comment Craft. Kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini ditegaskan lagi bahwa ini memang bukan bukan untuk higher eds gitu ya, memang untuk Dikdasmen, untuk K12, nah, karena range student age-nya ada preschool, elementary, junior, sama senior high. Jadi memang bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mengajar di Dikdasmen gitu, K12 entah SD, SMP, SMA mungkin bisa coba gitu ya. Komennya umurnya berapa, kemudian overall progresnya apakah on level atau above level atau below level gitu ya. Eh, Progres dari siswa ini gitu. Komennya berapa panjang, pendek, sedang-sedang saja gitu, bisa juga disediakan. Dan kemudian pronounce-nya. Kalau Bapak Perhatikan, pronounce-nya sudah mulai mengintegrasikan they, them, theirs. Agak menarik sebenarnya, mungkin perlu diskusi di bagian yang lain gitu ya. Karena di K12 di Amerika Serikat untuk ya, bahkan untuk anak-anak di K12 SD, SMP, SMA, mereka juga ternyata punya pilihan untuk dressing themselves sebagai non-binary gitu ya, tidak he, tidak she, tapi they, them, theirs. Menarik isunya sebenarnya. Mungkin perlu perlu video sendiri gitu di luar diskusi tentang teknologi dan AI ya untuk model-model seperti ini, tapi menarik juga untuk kita diskusikan. Nah, kemudian nanti tinggal di apa namanya siapa, strengths-nya apa, dan areas of for improvement-nya apa, dan kemudian nanti akan di generate gitu komennya, dan nanti kita bisa copy and paste dan kita bisa tambahkan ke tugas misalkan yang siswa kita kumpulkan. Itu untuk comment craft, dan fitur yang terakhir adalah lesson launch, automated lesson planning. Kita coba klik. Bentuknya seperti ini, menarik juga. Ada lesson duration 30, 45, 90 menit. Saya kira sangat standar ya. 90 menit juga saya kira 90 sampai 100 menit lah yang kita biasa miliki di tempat kita gitu ya. Untuk 2 JP misalkan ya 100 menit lah. Nanti kita bisa expand. Tapi menariknya adalah karena ini gratisan, sekali lagi saya nyari yang bisa diakses secara free gitu ya. Kemudian 90 menit, dan kemudian sekali lagi aksesnya untuk siapa gitu ya. Siswa 4 sampai 6 tahun, 7, 10, 11, 14, 15, 18. Misalkan 90 menit, 15, 18 kita bikin lesson plan gitu untuk simple present tense misalkan. Bentuknya kira-kira seperti apa? Karena lesson planning agak sedikit lebih komprehensif dokumennya, maka kalau tadi uh, hanya 20 detik, untuk yang lain gitu ya, ini kayak 20 sampai 50 detik gitu. Tergantung sekali lagi ke kompleksitas materi yang diinginkan. Jadi kira-kira kayak gini. Ada objektif, ada materials, procedure, dan lain-lain gitu. Untuk 90 menit lesson plan gitu ya. RPP ngajar tentang simple present tense untuk 90 menit gitu. Nanti kita bisa copy gitu kira-kira. Bagi teman-teman mahasiswa FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang lagi latihan mengajar, mungkin bisa menggunakan ini sebagai salah satu
tempat untuk belajar gitu ya. Bingung bikin RPP, bisa ke sini untuk mengolah gitu. Kira-kira aku mau kalau mau kayak gini, ngajar kayak gini, terus lesson plan-nya gimana gitu ya. Mungkin juga bisa dilakukan. Mungkin bisa diakses juga bagi teman-teman yang sedang persiapan PPL gitu yang mengajar di sekolah. Bisa juga. Tergantung kebutuhan lah, tergantung kebutuhan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya tawarkan lewat website ini, teacherai.netlify.app. Sekali lagi ada 4 fitur yang ditawarkan: Idea Spark, Email Genie, Comment Craft, and Lesson Launch. Em, Tidak akan semua orang pakai, saya kira, tetapi sekali lagi ini bagian dari saya memperkenalkan tools-tools baru, AI baru yang bisa membantu kita supaya pekerjaan kita bisa jauh lebih efektif dan efisien. So, thank you very much teman-teman. Sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Video berikutnya kita akan kembali membahas tools-tools yang baru atau perkembangan AI yang baru, perkembangan ChatGPT yang baru, fiturnya seperti apa gitu. So, don't stop watching. Ditunggu video-video berikutnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye.